Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, juga ibu-ibu semuanya, adik-adik yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, darah ramang, tararunduh. Enggak ya. Meskipun suasananya hujan, rintik-rintik sejak tadi kita keluar dari rumah. Yang saya sadari ketika keluar dari rumah sudah mulai rintik hujan. Tidak tahu kalau jam 12 saya tidak tahu, tapi jam 11 belum hujan. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, juga adik-adik semua, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Luhur, Maha Agung, yang selalu melimpahi kita semua, mencurahi kita semua berbagai macam kenikmatan yang kita perlukan, yang sangat kita butuhkan untuk melanjutkan perjalanan hidup kita sebagai manusia. Kita bersyukur pada Allah karena kita dilahirkan, kita diciptakan sebagai spesies makhluk bernama manusia. Kita tidak dilahirkan sebagai hewan, tidak dilahirkan sebagai tumbuhan, juga tidak dilahirkan sebagai benda-benda, baik benda-benda yang ada di langit di atas kita maupun benda-benda yang di bawah langit, yakni di permukaan bumi ataupun di dalam perut bumi. Bahkan juga kita beruntung, bersyukur tidak diciptakan sebagai makhluk yang bernama jin, termasuk juga malaikat. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, enak ya kalau jadi malaikat. Malaikat itu tidak mendapatkan ujian seperti manusia mendapatkan ujian. Malaikat itu diciptakan sebagai hamba-hamba Allah yang tidak memiliki kecenderungan untuk bermaksiat, berdosa, dan karenanya tidak menjadi penghuni surga dan neraka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu adalah makhluk yang tidak berbuat dosa atau mendurhakai Tuhan. Tidak mendurhakai, tidak mengingkari, dan tidak melanggar apa yang mereka diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka menjalankan apa yang mereka diperintahkan. Nah, sekalipun malaikat itu memiliki derajat yang tinggi, tetapi kita sebagai manusia bersyukur tidak diciptakan sebagai mereka. Kenapa kita mesti bersyukur? Meskipun secara derajat boleh jadi awalnya penciptaan manusia itu tidak setinggi derajat malaikat, karena malaikat itu termasuk kalangan al-muqarrabun, makhluk yang muqarrabun diberikan kedekatan kepada Allah dengan tingkatan-tingkatannya. Ada yang muqarrabun sangat dekat, ada yang lain-lain, tetapi mereka itu diciptakan untuk tidak menjadi makhluk yang ingkar atau durhaka kepada Tuhan. Nah, sekalipun malaikat disebut sebagai makhluk yang mulia, kiromim baroroh gitu ya, makhluk-makhluk mulia yang baik, yang bajik, tetapi kita sebagai manusia justru
harus lebih mensyukuri diri ini diciptakan sebagai manusia dibandingkan diciptakan sebagai makhluk apapun, termasuk makhluk yang disebut sebagai makhluk yang mulia, termasuk malaikat. Bahkan kalau kita telusuri dalam literatur baik lewat Al-Quran maupun hadis Nabi maupun penjelasan-penjelasan dari para ulama tentang tafsir-tafsir, manusia lebih utama daripada malaikat. Sebagai contoh misalkan di Al-Quran disebutkan, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah sempurnakan penciptaan manusia, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan telah aku tiupkan dalam diri mereka, dalam diri manusia itu sebagian dari ruhku, kata Allah, faqa'u lahu sajidin. Maka wahai malaikat, bersungkurlah atau tersungkurlah, menjatuhlah untuk bersujud kepadanya, kepada manusia. Malaikat, makhluk yang utama, yang dekat kepada Allah, kepada Tuhan, mereka diperintahkan untuk bersujud kepada manusia. Dan tidak pernah ada perintah manusia bersujud kepada malaikat. Nah, jika malaikat, makhluk yang mulia saja diperintahkan untuk bersujud kepada manusia, berarti kalau begitu siapa yang lebih mulia? Manusiakah atau malaikatkah? Manusia. Ketika Nabi Muhammad Isra, kemudian Mi'raj, dalam perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa kepada Sidratul Muntaha, beliau melaksanakan berbagai macam sholat bersama para arwah, para ruh, dan juga para malaikat, disertai oleh malaikat yang paling utama, Rasulun Karim, malaikat yang menjadi utusan mulia, yakni Jibril alaihissalam. Bahkan Jibril ketika melaksanakan sholat di alam ruhani itu, di langit-langit yang tinggi, itu tidak berani menjadi imam untuk semua jamaah yang ada di situ. Yang di situ ada Nabi Muhammad. Justru Jibril mempersilahkan Rasulullah Muhammad untuk menjadi imam untuk semua makhluk yang ada di situ. Semua ruh, semua rohani, semua arwah yang ada di situ, termasuk Jibril sekalipun. Dan dalam pemahaman kita, Jibril adalah malaikat yang paling utama dari seluruh malaikat yang ada. Tetapi bahkan Jibril sekalipun menjadi makmum untuk seorang Muhammad yang afdhul anbiya wal mursalin. Kemudian Rasul pernah bertanya, kenapa engkau tidak mau jadi imam, mengimami kami semua? Kata Jibril, ia berkata, semenjak kami diperintahkan untuk sujud kepada nenek moyangmu Adam, maka kami tak berani lagi untuk menjadi pemimpin bagi generasi keturunan orang yang telah kami bersujud kepadanya. Termasuk pada saat Mi'raj itu, Jibril pun tak berani, tidak punya keberanian untuk menjadi imam ketika di situ ada Muhammad Rasulullah yang seorang manusia. Maka kesimpulannya, manusia adalah makhluk yang paling utama yang di dalamnya telah Allah titipkan wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku telah tiupkan dalam diri mereka atau diri manusia sebagian dari ruhku. Bukan semua ruh Tuhan, tetapi hanya sebagian saja. Min itu bermakna litab'id, yang artinya hanya sebagian saja. Dan peniupan sebagian ruh Allah yang diberikan kepada manusia itu tentu saja dalam kacamata atau dalam pelaksanaannya itu nanti tergantung daya serap manusia ketika lahir, tumbuh, berkembang, dan kemudian menjadi manusia seutuhnya yang ia bisa capai. Nah, Bapak-Bapak Ibu semuanya, setelah kita meyakini, memahami setidak-tidaknya dengan apa yang kita sudah sering baca dari Al-Quran, dan juga dari hadis Nabi, atau mungkin dari asar-asar yang ditinggalkan oleh para leluhur kita, as-salafus sholih yang kita sudah sama baca, manusia itu adalah makhluk yang paling utama, termasuk dibandingkan dengan malaikat yang juga makhluk utama. Nah, tadi kita sudah sampaikan melalui moderator bahwa tema kita kali ini adalah tentang hakikat manusia dalam pandangan Al-Quran. Tema manusia adalah salah satu tema yang sangat besar, yang sangat luas,
Seperti halnya tema tentang Tuhan itu sendiri dan juga tentang semesta atau alam semesta. Dalam kajian-kajian para pemikir baik muslim maupun non-muslim, itu setidaknya ada 3 tema besar yang sering menjadi bahasan dan tidak akan pernah habis-habis sampai hari akhir. Ini tentang tema ketuhanan. Yang kedua tentang tema alam semesta. Ini pun tidak akan pernah habis karena terus ditemukan temuan-temuan baru di dalamnya, bahasan-bahasan baru. Yang ketiga adalah tema kemanusiaan. Dan sekalipun manusia adalah kita sendiri, tetapi sungguh tema kemanusiaan itu juga tidak akan pernah selesai dibahas oleh manusia, oleh para cerdik cendekia sepanjang sejarah hingga akhir zaman nanti. Karena apa yang kita temukan hari ini terus ditelusuri lagi dan menjadi temuan-temuan baru yang mungkin memperbaiki temuan hari ini, atau mungkin menyempurnakan, atau bahkan mungkin mengubah persepsi kita tentang tema hari ini yang ditemukan pada hari ini, apalagi pada hari-hari sebelumnya. Terus dinamis, terus berkembang sesuai dengan pemahaman, pengertian, dan ilmu yang manusia miliki, sesuai dengan perkembangan zaman yang mereka alami. Bapak-bapak dan ibu semuanya, karena ini temanya tentang hakikat manusia dalam pandangan Al-Quran, maka tentu saja Al-Fakir ini ingin mencoba menelusuri sedikit yang bisa kita coba bahas tentang bahasan-bahasan tentang manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, saya akan coba menelusuri beberapa ayat yang barangkali bisa menjadi pijakan kita untuk memahami sedikit tentang esensi atau mahiyah atau hakikoh dari manusia sebagai suatu spesies. Bapak-bapak dan ibu semuanya, dalam bahasa Arab termasuk dalam Al-Quran, apa yang disebut dengan manusia itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan 3 ungkapan. Pertama, yang paling sederhana, yang paling dasar, paling awal adalah basyarun. Basyar. Kalau kita telusuri Al-Quran, kata basyarun itu disebutkan setidaknya dalam bentuk marfu' itu ada 26. Basyarun, runnya domah, domaten atau domah saja. Basyarun disebut di Al-Quran sebanyak 26 kali. Sedangkan dalam bentuk mansub, dalam bentuk fathah basyaron, itu setidaknya disebut sebanyak 10 kali. Nah, lalu kita bertanya, apa makna basyar yang bisa kita pahami dari bahasa Arab khususnya dalam Al-Quran? Nah, untuk memahaminya barangkali kita bisa sebutkan 1 atau 2 ayat yang bercerita tentang kata basyar. Misalnya kisah tentang Siti Maryam. Ketika datang kepada malaikat Jibril memberi kabar bahwa engkau akan diberi seorang keturunan, akan melahirkan seorang anak. Apa kata Siti Maryam? Ma yakunu li gulamun walam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin aku memiliki anak atau bayi sementara saya belum disentuh oleh bashar, yang diterjemahkan sebagai manusia. Aku belum disentuh oleh manusia, maksudnya laki-laki, bashar. Bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak? Kemudian juga ketika Nabi Yusuf disuruh atau diperintahkan oleh Zulaikha, oleh istri dari bangsawan Mesir Al-Aziz, Imratul Aziz, untuk tampil katakanlah di panggung dan ditonton oleh para perempuan pembesar Mesir ketika itu. Nah, para pembesar Mesir, para istri pembesar Mesir itu apa mengatakannya? Ma hadza basyara in hadza illa malakun karimun. Ini bukanlah basyar, ini bukanlah manusia. Ini melainkan malakun karim, malaikat yang mulia. Terus juga dalam surat Al-Kahfi kita juga baca ayat qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak 26 basyarun dan 10 basyarot. Nah, apa mana basyarun di situ? Coba kita pahami di situ. Ketika Siti Maryam berkata, bagaimana mungkin saya memiliki seorang bayi sementara saya belum disentuh oleh bashar manusia?
Itu yang menyentuh situ bashar sebagai manusia apa? Manusia laki-laki yang berwujud fisik atau manusia yang bersifat pikiran? Tentu saja manusia bersifat fisik yang ketika terjadi pertemuan antara laki-laki dan perempuan mubasyarah, maka terjadilah kemudian pembuahan dan ujungnya kehamilan dan pada ujungnya kelahiran. Jadi bahasa di situ adalah manusia secara biologis yang memiliki potensi-potensi secara biologis pula. Bukan manusia secara rohani, bukan manusia secara intelektual, tetapi secara biologis. Dan dalam bahasa Arab dari kata bashar itu juga ada kata basyaratun, yang artinya adalah zahirul jildi, permukaan atau yang nampak kulit bagian luar. Kulit bagian luar itu basyaratun. Kalau kita belajar fikih, itu kan ada bahas tentang asyaratun dan basyaratun. Asyaratun adalah rambut, basyaratun adalah kulit luar. Ketika air mengalir, kita tuangkan ke dalam anggota-anggota wudhu, itu si air itu mesti nempel kepada al-basyarah, kepada permukaan kulit. Kalau di kepala berarti ke kepalanya, kalau di wajah berarti ke wajahnya, kalau di tangan berarti ke tangannya, kalau kaki berarti ke kakinya, bagian kulitnya, bagian penampakan kulit luarnya, bukan bagian dalamnya. Itu basyarah. Nah, basyaratun itu penampakan kulit paling luar. Nah, begitulah juga basyarun nyati manusia. Itu basyar di situ maknanya adalah manusia secara fisik, secara biologis. Ketika para perempuan, para istri bangsawan Mesir terpesona oleh Yusuf, sehingga mereka berkata, "Ma hadza basyaron." Itu yang membuat mereka takjub itu adalah Yusuf sebagai manusia biologis yang fisik, yang tampan, yang ganteng, yang membuat mereka terpesona physically, secara fisik. Bukan secara rohani, bukan secara intelektual, karena mereka belum tahu Yusuf seperti apa adabnya, akhlaknya, dan sebagainya. Yang baru mereka lihat adalah Yusuf sebagai manusia biologis. Sehingga ketika Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi itu, "Qul innama ana basyarum mithlukum," wahai Muhammad, katakanlah sesungguhnya aku adalah bashar seperti kalian. Itu adalah manusia secara biologis seperti kita ini. Di luhur sausap rambut, di handap saibas dampal, di atas seujung rambut, di bawah seujung kuku atau telapak kaki kita. Kemudian kita memiliki wajah, memiliki hidung, memiliki mata, itulah basariyah kita. Kita memiliki kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan berkeluarga, menikah, pergaulan suami dan istri, laki dan perempuan. Kemudian ketika kita haus, kita minum. Ketika kita lapar, kita makan. Ketika kita lelah, kita butuh istirahat dan semacamnya. Itu adalah manusia dalam dimensi basyariyah. Manusia secara fisik biologis. Dan Rasul itu sama dengan manusia yang lain, itu dari dimensi basyariyahnya, biologisnya. Rasul lapar, beliau makan. Rasul haus, beliau minum. Rasul lelah, beliau istirahat. Beliau mengantuk, beliau tidur, dan sebagainya. Itu adalah Rasul dari dimensi basyariyah. Maka dari dimensi basyariyah, Nabi Muhammad itu sama dengan kita. Karena kita sama-sama bangsa manusia, yang membedakan kita dari bangsa jin yang tidak terlihat, apalagi bangsa malaikat, atau yang lebih rendahnya lagi bangsa hewan, atau bangsa tumbuh-tumbuhan, atau bangsa benda-benda mati yang tidak bergerak. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, selain manusia disebut dalam bahasa Arab termasuk dalam Al-Quran dengan istilah bashar sebagai makhluk biologis, makhluk fisikal yang nampak, yang lahir, yang terlihat oleh indera kita, terasa, terindra oleh pandangan kita dan juga panca indera kita yang lain, ada juga yang disebut dengan insanun. Insan. Nah, dalam Al-Quran disebutkan dalam banyak ungkapan. Ada insanun, ada insun, ada unasun, ada anasiyu, dan juga ada insiyan. Ada 5 kata yang terbentuk dari kata insanun, anasa, yaknisu, atau anisa yaknasu. Yang tercipta darinya adalah
kata insanun. Nah, di situ makna insan berbeda dengan makna bashar. Meskipun insan juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu manusia atau manusia dalam bahasa Jawa atau manusia, atau dalam bahasa orang Sunda mungkin jalmi atau jelmanya. Nah, kalau jelma itu lebih tepat menurut yang saya pahami, lebih tepat disebut sebagai bashar, bukan sebagai insan. Kalau insan itu manusia. Yang saya ingat orang Sunda juga kadang menyebut insan itu sebagai manusia. Iya, manusia di mana? Kalau bahasa Jawa manusia. Nah, kalau jelma itu sebagaimana maknanya kan menjelma, berarti mewujud. Berarti physically. Berarti kalau jelma itu lebih cenderung identik dengan kata bashar dalam bahasa Arab. Sedangkan insun manusia itu lebih identik cenderung sebagai manusia dalam bahasa Sunda atau manusia dalam bahasa Jawa. Nah, bahasa Arabnya adalah insanun. Tetapi insan juga dalam bahasa Arab tidak hanya satu. Ada insun, ada juga anasiyu, ada juga unasun, ada juga insian. Dan itu memiliki perbedaan sedikit-sedikit. Tetapi secara umum, insun, unasun, anasiyu, insian, atau unasun itu bermakna manusia bukan sebagai bashar, tetapi manusia secara ruhani, manusia secara intelektual, manusia yang tidak terlihat oleh mata kita, tetapi manusia yang ada dalam diri kita, berupa pikiran, berupa akal, berupa perasaan, berupa hati, berupa basiroh, cara pandang, dan hal-hal yang lain yang bukan fisikal. Itu insan. Tadi kita membaca dalam sholat di rakaat yang pertama surat At-Tin misalnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya atau sungguh kami telah menciptakan insan fi ahsani taqwimin, dalam pembentukan atau takwim yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Nah, biasanya atau kita biasanya sering mendengar ayat ini bercerita tentang pembentukan manusia secara fisik. Dijelaskan bahwa kenapa di sini disebutkan di surat At-Tin bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Disebutkan bahwa hidung kita lubangnya tidak nongok ke atas, tidak ke atas gitu, tapi ke bawah. Mata kita ada dua, kiri dan kanan, seimbang. Kemudian dahi kita satu, rambut kita banyak, hidung kita satu, telinga kita dua. Digambarkan secara fisik. Kemudian kita berjalannya dengan dua kaki. Tidak berjalan kakinya itu satu-satu, kanan, kiri. Atau-atogan, ancol-ancolan kayak vampir gitu. Itu disebutkan sebagai penciptaan terbaik manusia dibentuk seperti itu. Itu terjemahan dari Al-Insan dalam surat At-Tin yang tadi kita bacakan. Biasanya kita memahami seperti itu. Tetapi kalau kita kembalikan kepada makna awalnya, insan itu manusia bukan secara biologis fisikal yang nampak lahiriah, tetapi manusia secara non-fisikal, non-biologis, yang mencakup intelektualitas, mencakup spiritualitas, mencakup rohani dan semacam itu. Atau makna maknawiyah. Makna secara maknawi, bukan secara madi, secara bendawi. Maka ungkapan dalam ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu insan di sana bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan pembentukan yang terbaik. Itu bukan pembentukan fisikal, tetapi pembentukan ruhani yang di dalamnya ada ruh Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, sebagai contohnya atau sebagai manifestasi pembentukan manusia oleh Allah sebagai ahsanut taqwim, itu adalah setiap manusia itu semuanya tanpa kecuali, termasuk ateis, memiliki kecenderungan fitrah untuk bertuhan. Sekufur-kufurnya orang, seateis-ateisnya orang, seingkar-ingkarnya orang, dalam hatinya yang paling dalam, khususnya ketika ia sedang merasakan kesulitan hidup, terantuk masalah besar yang membuatnya merasa tidak punya jalan keluar,
ia akan merasakan kekuatan lain di luar dirinya, dan itulah Tuhan. Dalam bahasa orang mungkin Tuhan, kekuatan utama dan sebagainya, dan itu adalah fitrah. Pembentukan takwim, fi ahsani takwim yang Allah berikan kepada setiap orang yang tidak bisa dirubah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah Allah tegaskan, titipkan, aturkan, dan desain sebegitu rupa atas manusia yang tidak mungkin hilang. Mungkin kita bertanya, kenapa ada orang ateis, tidak percaya sama Tuhan? Mengapa ada orang ingkar kepada Tuhan? Bukankah dalam diri mereka sudah ada fitrah bertuhan? Nah, tentu saja itu nanti ada ungkapan dalam surat yang lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan kepada mereka manusia itu fujur, berbuat dosa, dan takwaha, dan ketakwanya. Dan fujur serta takwa itu kan tidak otomatis, tetapi ada proses. Proses yang dimaksud bisa jadi proses itu dari dirinya sendiri atau interaksi dia dengan sekitar. Nah, interaksi dia dan sekitar itulah yang membentuk dirinya bisa mengaktifkan potensi fujur dan juga bisa mengaktifkan potensi takwa. Ketika potensi fujurnya banyak termanifestasi sehingga terus semakin tebal, semakin banyak, semakin menutupi, maka fitrah yang semula sudah menjadi sinar cahaya dalam dirinya untuk bertuhan, itu pelan-pelan, semakin lama, dengan bertambahnya usia, semakin tertutup, semakin dalam. Maka kemudian semakin tak nampak lagi kebertuhanan dia. Tetapi begitu dia terjatuh, biasanya muncul lagi naluri bertuhan itu. Dan ketika ia terus mengasah, mempertajam, menambah, menyempurnakan, maka cahaya Tuhan ataupun ruhun ilahiyun, ruh Tuhan yang telah ditiupkan oleh Allah kepada manusia itu akan kembali muncul. Nah, itu dimensi manusia. Nah, orang punya ilmu itu berarti dimensi insaniyah. Orang memiliki adab itu dimensi insaniyah. Orang memiliki ruhani yang bagus itu ruhaniyah, bukan bashar. Maaf, itu insaniyah bukan basyariyah. Orang memiliki ilmu yang tinggi. Jadi ketinggian ilmu itu berkaitan dengan insaniyah atau basyariyah? Insaniyah, karena ilmu itu tidak terindra. Ilmu itu tidak terlihat, tidak nampak. Ilmu itu ada pada diri manusia, tetapi tidak nampak oleh pandangan mata. Walaupun kita lihat buku yang di dalamnya ada ilmu, buku itu bukan ilmunya. Buku itu adalah tempat menyimpan ilmu, sedangkan ilmunya bukan dalam buku. Karena ilmu itu tidak nampak. Ilmu itu bagian dari sesuatu yang bersifat non-fisikal. Makanya ilmu kan al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu ada dalam dada, bukan dalam tulisan-tulisan. Tulisan itu bukan ilmu. Tulisan hanya simbol-simbol tentang ilmu yang menggambarkan tentang sebuah ilmu, bukan ilmu itu sendiri. Sedangkan ilmu adalah sesuatu yang bersifat non-fisikal atau spiritual atau intelektual. Nah, jadi kesimpulannya, insaniyah adalah manusia secara ruhani, secara non-fisikal, secara intelektual atau makna-makna semacam itu. Ketika kita merasakan, itu bagian dari insaniyah atau basyariyah. Ketika kita dihina lalu sedih, itu bagian dari basyariyah atau bagian dari insaniyah? Insaniyah. Ketika kita dipukul sakit, itu basyariyah atau insaniyah? Basyariyah. Ketika kita makan sambal pedas, itu basyariyah atau insaniyah? Basyariyah. Tapi kalau kita misalnya mendapatkan pujian, kita senang, itu insaniyah atau basyariyah? Insaniyah. Ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan, bahagia itu insaniyah atau basyariyah? Insaniyah. Jadi insaniyah itu adalah manusia dari segi spiritual, dari segi hati, dari segi akal atau potensi-potensi lain yang tidak bersifat biologis. Maka karena kita sudah tahu perbedaan antara basyariyah, manusia dalam dimensi fisik
dan insania manusia dalam dimensi non fisikal, maka kita mesti membedakan kapan kita sebagai makhluk biologis dan kapan kita sebagai manusia makhluk spiritual. Itu bisa dibedakan. Kalau kita menikah, itu manusia secara biologis atau manusia secara basyariah atau manusia secara insaniah? Basyariah. Hubungannya, persentuhannya, kedekatan antara suami dan istrinya, itu basyariah. Tetapi ketika kemudian suami memuji istrinya, istrinya memuji suaminya, sehingga menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga, itu baru masuk dimensi insaniah. Itu yang kedua. Jadi pertama, manusia itu ada yang disebut dengan basyariah. Yang kedua ada yang disebut dengan insaniah. Kalau ada ungkapan ukhuwah basyariah, persaudaraan basyariah, itu maksudnya adalah persaudaraan manusia secara fisik, manusia secara biologis. Kita punya tubuh masing-masing. Nah, tubuh yang banyak ini, karena sama-sama berbentuk manusia yang kita miliki hari ini, sekarang ini, maka ini ada persaudaraan manusia secara biologis. Nah, tetapi ada yang lebih tinggi daripada ukhuwah basyariah, yakni ukhuwah insaniyah. Ini persaudaraan secara ruhani. Meskipun tubuh kita sama, tapi boleh jadi kan pikiran kita berbeda-beda. Wawasan kita bisa jadi berbeda-beda. Ilmu kita bisa jadi beda-beda. Nah, wawasan yang berbeda-beda itu akhirnya menciptakan atau melahirkan konsep kemanusiaan kita juga berbeda-beda. Maka setelah ada ukhuwatun basyariyatun, maka kalau kita ingin menaik, maka kita mesti meningkatkan menjadi ukhuwatun insaniyatun atau ukhuwah insaniyah, yakni persaudaraan secara spiritual kemanusiaan. Itu yang kedua. Jadi pertama basyar, yang ketiga insan. Yang pertama basyar, yang kedua insan. Nah, yang ketiga, diksi dalam Al-Quran atau juga dalam bahasa Arab yang disebut atau diterjemahkan sebagai manusia itu adalah an-nasu atau manusia juga terjemahannya. Dalam Al-Quran banyak sekali kata an-nas disebutkan. Jauh lebih banyak daripada basyar, jauh lebih banyak daripada insan. Menggunakan Al-Mu'jam Al-Mufahhar kita temukan dalam Al-Quran saja kata an-nas itu disebutkan sampai 240 kali. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah dan seterusnya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum dan seterusnya. Itu diulang oleh Allah di Al-Quran sampai sebanyak 240 kali kata an-nasu. Dan setiap kata an-nasu disebutkan dalam Al-Quran, maka kata berikutnya, kata perintah atau fi'il amar, itu selalu menggunakan bentuk jamak, bentuk plural, bentuk majemuk, sehingga bermakna banyak. Sehingga kalau Al-Quran menyebut ya ayyuhan nas, itu berarti manusia secara komunitas, secara kerumunan, secara banyak, bukan satu orang per orang. Bukan secara individual, tetapi secara keseluruhan atau secara kelompok. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Manusia yang mana? Semua manusia. Tetapi manusianya bukan secara personal individual, tetapi secara keseluruhan atau secara kelompok. Maka definisi an-nas itu bukan tentang psikologi, bukan tentang kejiwaan manusia secara individu, juga bukan tentang biologi manusia secara fisik secara satu persatu, tetapi secara kelompok, secara masyarakat, secara keseluruhan. Dan dari kata an-nas ini telah menginspirasi banyak para pemikir
banyak para ilmuwan, termasuk para ilmuwan muslim, melahirkan berbagai macam ilmu pengetahuan, diantaranya adalah sosiologi. Ibnu Khaldun misalnya mengembangkan sosiologi Islam, itu mengembangkan prinsip-prinsip dari diksi an-nasu yang ada dalam Al-Quran. Ditemukanlah teori-teori tentang kemunculan suatu masyarakat, kemudian kemajuan mereka, kemudian keruntuhan mereka, itu terinspirasi dari kata an-nas, bukan sebagai insan, bukan sebagai bashar. Nah, baik an-nas maupun insan maupun bashar, tiga-tiganya diterjemahkan sebagai manusia. Namun, karena ketiganya memiliki perbedaan, maka bagi orang-orang yang ahli ilmu, ketiganya melahirkan banyak inspirasi, melahirkan banyak temuan, melahirkan banyak analisis-analisis yang terus berkembang tentang ketiganya. Tentang bashar, manusia sebagai fisik biologis, ilmuwan menemukan ilmu tentang biologi, tentang anatomi tubuh, tentang mata, bola mata yang di dalamnya punya potensi untuk melihat, tentang telinga, tentang hidung, tentang tenggorokan, tentang janin, tentang macam-macam, tentang kedokteran kandungan, kedokteran spesialis dan semacamnya, baik yang internis maupun yang bagian luar, itu lahir dari konsep bashar, manusia secara biologis. Sedangkan ilmu-ilmu yang lahir dari konsep manusia secara insania, seperti psikologi, seperti misalkan politik, seperti ekonomi, seperti ilmu tentang filsafat kemanusiaan, tentang teologi, tentang keagamaan, dan semacamnya yang tidak terindra, itu telah melahirkan banyak ilmu pengetahuan dari diksi yang bernama insan. Ilmu psikologi itu ilmu tentang bagian dalam manusia, bukan bagian tentang tubuh manusia secara fisik. Maka psikologi itu adalah ilmu tentang insania, bukan tentang basyariah. Sedangkan An-Nas di kalangan para ilmuwan telah melahirkan konsep-konsep tentang sosiologi, ilmu tentang antropologi, atau tentang peradaban suatu bangsa dan sebagainya, itu lahir dari diksi yang bernama An-Nasu. Dan baik An-Nasu, insan maupun bashar, tiga-tiganya adalah tema besar yang tidak mungkin selesai dibahas oleh manusia sepanjang zaman hingga akhir zaman kemudian. Karena semua temuan yang kita dapatkan hari ini pada beberapa tahun ke depan, mungkin 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, boleh jadi akan semakin ketinggalan. Dan kita juga manusia ini, kita kan punya usia. Kita ada mulai dari bayi, lalu berkembang menjadi anak-anak, remaja, lalu dewasa, dan menjadi tua. Dulu kita berpikir orang itu semakin tua semakin kaya pengalaman. Kalau dulu ketika saya masih kecil senang membaca cerita-cerita silat, cerita-cerita tentang dunia pendekar, cerita-cerita tentang orang-orang sakti, itu kan selalu digambarkan ada sosok tua yang memiliki murid yang juga sakti gitu. Ketika muridnya sudah merasa terdesak dalam suatu perkelahian adu ilmu kesaktian, dia kalah, dia minta nasihat kepada gurunya. Kenapa? Karena gurunya itu adalah orang yang kaya pengalaman, kaya ilmu pengetahuan. Nah, itu orang tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu itu adalah kaya ilmu, kaya pengalaman, dan kaya pengetahuan. Tetapi karena sekarang perkembangan zaman semakin cepat, semakin berkembang, bahkan di luar kemampuan kita mengejar, maka zaman sekarang orang tua bukan lagi kaya pengalaman, bukan lagi kaya pengetahuan, juga bukan lagi kaya kebijaksanaan. Tetapi orang tua zaman ini, orang tua hari ini adalah orang-orang yang ketinggalan zaman. Maaf tuh Pak. Orang tua zaman dulu adalah orang-orang yang kaya pengalaman. Tetapi orang tua zaman ini adalah orang-orang yang ketinggalan zaman. Kita lihat aja di rumah tangga kita. Kita dan anak-anak kita berkaitan dengan teknologi. Siapa yang lebih paham tentang teknologi? Kita atau anak-anak kita? Anak-anak kita.
Ketika handphone kita punya masalah, siapa yang kita tanya? Diri sendiri atau anak kita? Anak kita. Ketika aplikasi kita punya problem, anak kita bilang, tolong dong perbaiki, ini kenapa nggak bisa aktif lagi, error katanya. Kita tidak paham, tapi anak kita paham. Seharusnya kalau ikuti zaman dulu, kita kan semakin banyak pengalaman, harusnya lebih banyak tahu kan, apapun masalah yang kita alami, baik secara teknologis maupun yang lain-lain, harusnya kita lebih paham daripada anak kita. Tetapi zaman ini orang tua banyak ketinggalan daripada anak-anak kita sendiri. Makanya ada gium atau slogan yang mengatakan orang tua kaya pengalaman, itu zaman dulu. Sedangkan orang tua hari ini adalah orang yang ketinggalan zaman. Harus diakui, setidaknya kita sendiri, saya pribadi mengakui itu. Seringkali kita merasakan kesulitan-kesulitan di dunia modern, terutama dengan perkembangan teknologis, itu kita berkonsultasi kepada anak kita atau orang lain yang lebih muda, bukan kita semua. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, itu setidaknya 3 diksi utama dalam Al-Quran yang bercerita tentang manusia, yang barangkali kita bisa menemukan sedikit saja tentang hakikat manusia, meskipun mungkin baru dataran yang sangat permukaan. Nah, tetapi barangkali sebagai oleh-oleh kita ketika nanti kita keluar dari masjid ini, setidak-tidaknya agar pemahaman kita tentang manusia dalam 3 dimensi, pertama basyariah yang bermakna manusia secara biologis, yang kedua insaniyah, yaitu manusia secara spiritual dan psikologis, dan ketiga secara nasiyah, manusia secara sosiologis. Itu ketiga-tiganya meskipun bisa dibedakan, tetapi ketiga-tiganya adalah satu kesatuan. Ketika seseorang memiliki fisik yang sehat, ketika seseorang memiliki tubuh yang segar dan prima, itu biasanya ruhani dia juga relatif lebih baik, relatif lebih terjaga, relatif lebih terkontrol. Khususnya orang-orang yang memiliki kontrol kejiwaan yang baik. Begitupun ketika orang secara basyariah baik, kesehatannya baik, secara insaniah baik, jiwa dan mentalnya ajeg baik, maka secara nasiyah, secara kemanusiaan, secara sosiologis, dia juga akan cenderung baik bersama orang-orang lain. Orang sakit fisiknya, tidak jarang jiwanya terganggu. Ketika kena sakit, mohon maaf, misalkan ada sakit fisik, entah yang terlihat oleh mata kita maupun bagian dalam, entah jantungnya, entah mungkin diabetesnya, atau mungkin penyakit-penyakit yang lain. Bagi kebanyakan orang, itu penyakit-penyakit fisik itu bisa mengubah mentalitas dia secara ruhani atau mentalitas dia secara psikologis. Ada yang bersedih, ada yang mungkin pesimis, bahkan ada mungkin frustrasi dan putus asa. Nah, abdi teh kieu-kieu teh irada mangna. Nah, saya tuh begini-begini amat, sakit sudah begitu lama, tidak sembuh-sembuh. Apakah Allah menakdirkan saya sebagai orang yang hanya bersahabat dengan luka dan duka, derita dan nestapa, sampai berpuisi kan? Ketika sakit begitu, tidak jarang begitu. Begitupun orang yang jiwanya segar, begitupun orang yang fisiknya sehat, itu jiwanya cenderung sehat juga. Sehingga ada ungkapan al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Dan ketika orang tubuhnya sehat, kemudian jiwanya sehat, itu pergaulan dengan manusia juga cenderung sehat. Tapi sebaliknya, jika insaniah seseorang itu sakit, mentalnya sakit, biasanya atau cenderung secara sosial, interaksinya dengan masyarakat yang lain juga cenderung buruk. Oleh karena itu maka meskipun manusia dalam Al-Quran dipisahkan dalam 3 atau dibedakan dalam 3 diksi, yaitu basyar, insan dan nas, namun ketiga-tiganya berbeda tapi bersatu, bukan terpisah.
Maka ketika manusia ingin berkembang, maka dia harus meningkatkan kesehatan basariahnya. Ketika ia ingin berkembang, ia harus meningkatkan kesehatan insaniahnya. Dan ketika ia berkembang juga, maka ia mesti meningkatkan kesehatan secara kemanusiaannya, secara sosiologisnya bersama orang-orang lain. Nah, terakhir saya tutup dengan ungkapan dari sebuah riwayat tentang manusia secara khusus yang barangkali bermanfaat untuk kita semuanya. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi, rahimallahu mra'an arafa nafsahu min aina wa fi aina wa ila aina. Allah menyayangi, Allah merahmati, Allah mengasihi seseorang yang mengetahui siapa dirinya, yang mengenali siapa dirinya, yang memahami siapa dirinya. Min aina, dari mana? Fi aina, ia ada di mana? Wa ila aina, ia akan menuju kemana? Kalau kita belum tahu kita berasal dari siapa atau dari mana, kalau kita belum paham kita sekarang sedang berada di mana, dan kalau kita belum paham kita nanti mau kemana, maka Allah tidak akan berikan kepada kita kasih sayang yang khusus. Tetapi kalau kita ingin disayangi oleh Allah dengan kasih sayang khusus, maka kita mesti sadar diri, tahu diri, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ma'rifatun nafsi. Dan diri ini tidak datang dengan sendirinya. Diri ini datang karena ada proses-proses. Ada proses masa lalu, ada tindakan hari ini, dan ada rencana kemudian. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang dalam riwayat tadi digambarkan dengan min aina, kita dari mana, kita berasal dari siapa, purwadaksi kita, jati diri kita dari mana. Secara biologis kita berasal dari orang tua kita, dilahirkan oleh mereka, dari nenek kita dan seterusnya, sampai ke manusia yang paling pertama. Itu secara biologis, secara basariah. Lalu secara insaniah, kita ini sekarang jadi orang-orang yang tahu sesuatu. Siapa yang mengajari kita? Kita ini tahu bukan langsung tahu otomatis, tapi kita belajar. Dan siapa yang beri kita pelajaran? Siapa yang beri kita pengetahuan? Siapa yang memberikan kepada kita transfer pengetahuan dan kebijaksanaan? Itu orang-orang sebelum kita. Dan kemudian kita mau kemana? Kita kan juga punya harapan. Harapan kita untuk siapa? Kita punya anak-anak, kita punya keturunan, dan terus ke bawah. Terus mereka mau dibawa kemana? Itu secara biologis. Nah, secara insaniah, kita juga memahami bahwa ketika kita ditanya, kita ini berasal dari siapa? Maka kita memahami, kita ini makhluk siapa? Dalam pemahaman Islam, manusia itu punya dua fungsi. Yaitu fungsi sebagai khalifatullah, dan kedua sebagai abdullah. Fungsi sebagai khalifah dan fungsi sebagai abd. Khalifah artinya adalah fungsi-fungsi pengaturan, fungsi-fungsi penataan, fungsi-fungsi perawatan. Ketika kita punya rumah, memelihara rumah, merawat rumah, punya lingkungan, merawat lingkungan, membersihkan lingkungan, itu ada fungsi khalifatun fil ardi, merawat, menjaga. Dan kalau kita tidak menjaga lingkungan, itu berarti kita menyepelekan dan tidak mengindahkan fungsi kita sebagai khalifatullah fil ardi. Nah, ketika kita mengurus bumi, menata bumi, memperbaiki diri sekitar dan sebagainya, maka berikutnya fungsi yang kedua adalah sebagai abdullah, hamba Allah. Dan ketika kita telah berada dalam dunia profan, duniawi sesama manusia, maka kita mesti memiliki fungsi yang kedua, dan itulah yang paling utama, ini fungsi sebagai abdullah, hamba Allah, agar kita terikat secara spiritual, terikat secara ruhani kepada Allah, pencipta kita, pengendali kita, dan peniup ruh dalam diri kita, agar kita tidak kehilangan kendali Tuhan dalam diri kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung sekaligus bersyukur, memahami kita berasal dari mana, purwadaksi kita siapa, kita berasal dari siapa pencipta kita, dan dia punya maksud apa menciptakan kita. Kemudian kita juga memahami kita sekarang sedang berada di mana, di komunitas mana, di bangsa mana, di masyarakat mana, apa yang kita lakukan hari ini,
Dan kemudian juga kita memahami kita mau kemana. Kita akan mati, kita akan tiada, yang kemudian ketiadaan itu kita menuju siapa? Yang Al-Quran sebutkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, berarti kita berasal dari Allah, dan kita akan kembali pulang kepadanya, maka kita akan pulang kepada Allah. Tetapi dari Allah menuju Allah, kita sekarang ada di sini, berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang telah Allah gariskan, fitrahkan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi hari ini sedikitnya ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya atas kebersamaannya, atas perhatiannya, dan juga atas interaksinya bersama-sama kita secara psikologis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.